现在有点故障，风挡裂了。风挡裂了是438633，确认。Halo para Ucupers, jumpa lagi bersama Mang Ucup, sang pendekar Mesir. Kali ini Mamang akan mereview sebuah film yang diangkat dari kisah nyata tentang tragedi mengerikan yang terjadi di dunia penerbangan. Film ini menceritakan bagaimana pesawat Sichuan Airlines yang terbang dari Bandara Jianbei Chongqing menuju Bandara Gonggar Lhasa pada tanggal 14 Mei 2018 yang terpaksa harus membuat pendaratan darurat di Bandara Xiangliu Chengdu dikarenakan mengalami insiden pecah kaca pesawat. Pada film ini diceritakan bagaimana seorang pilot harus berjuang hidup atau mati demi menyelamatkan seluruh penumpang dan kru pesawat yang 99,9% pasti akan mati pada tragedi itu. Seperti apa kengeriannya? Langsung saja bakar rokok, seruput kopi, dan di awal film kita akan diperlihatkan adegan seorang pria yang sedang mandi dan berlatih napas. Pria ini bernama Liu. Dia merupakan seorang kapten pilot. Di sini dia terlihat hendak berangkat bekerja. Dia pun berpamitan kepada putrinya yang pada hari itu sedang berulang tahun. Dia berjanji kepada putrinya bahwa dia akan hadir di acara ulang tahun putrinya yang akan digelar nanti malam. Merasa semuanya sudah beres, Kapten Liu kemudian berangkat bekerja. Tak lama kemudian dia sampai di Bandara Chongqing tempat dia bekerja. Sebelum masuk, seorang pilot harus melewati beberapa pemeriksaan di bandara. Setelah semua pemeriksaan selesai, dia pun masuk ke bandara. Di bandara terdapat beberapa staf karyawan yang memiliki tugas masing-masing. Terlihat sekelompok badan meteorologi penerbangan sedang melihat keadaan cuaca di beberapa titik jalur yang akan dilalui oleh pesawat. Di sini terlihat bahwa akan ada awan badai yang besar tepat di jalur yang akan dilalui oleh pesawat yang akan terbang menuju Bandara Lhasa yang melalui Tibet. Lalu scene berganti di mana terlihat sekelompok pramugari mulai mempersiapkan diri. Tak lupa pula manajer pramugari mengecek kerapihan para pramugari dan mereka mencocokkan waktu di jam tangan masing-masing. Mereka ini akan terbang dari Bandara Chongqing menuju Bandara Lhasa. Rute yang akan mereka tempuh ini adalah rute dengan dataran tinggi. Ketinggian Bandara Lhasa adalah 2438 meter. Di sisi lain, Kapten Liu dan dua pilot lainnya juga sedang mempersiapkan apa saja yang akan mereka butuhkan saat penerbangan nanti. Tak lupa, mereka juga mengecek persediaan oksigen. Dan menurut keterangan dari data, oksigen akan habis dalam waktu 55 menit. Dan mengingat rute yang akan mereka lalui ini sedang dalam keadaan awan badai, maka mereka pun mempersiapkan semuanya dengan sangat matang. Tak lupa pula sebelum berangkat mereka makan dulu biar nggak lapar. Dan ketika makan sudah selesai, tibalah waktunya untuk berangkat. Terlihat di bandara, para penumpang sudah berkumpul dan menunggu keberangkatan mereka. Di sana terlihat mereka sangat antusias sekali. Dan setelah pengecekan paspor selesai, mereka pun duduk di lobi sembari menunggu pilot dan pramugari datang. Tak lama kemudian pilot dan pramugari pun datang. Lalu terlihat seorang anak kecil memberikan hormat seraya mendoakan sang Kapten Liu. Singkat kata, para pramugari pun mulai melakukan pengecekan terhadap segala sesuatu demi memastikan semuanya berfungsi dengan baik. Pesawat yang akan mereka kendarai adalah pesawat Sichuan 8633 dengan nomor penerbangan 3U8633. Dan setelah dilakukan pengecekan dan semuanya normal, maka para penumpang pun mulai dipersilakan masuk. Kemudian satu persatu penumpang menuju ke tempat duduk mereka masing-masing. Di sini terkonfirmasi bahwa jumlah penumpang yang ikut penerbangan adalah 119 orang. Dan setelah semuanya selesai, mesin pesawat pun dinyalakan. Kapten meminta izin untuk menuju landasan pacu. Landasan pacu pun diizinkan dengan ketinggian 150 meter. Singkat kata, pesawat pun lepas landas. Lalu pilot mulai berkomunikasi dengan pusat komunikasi biro penerbangan.
Kemudian pesawat naik dengan ketinggian 3.900 meter. Kemudian pada pukul 6:43 menit, pesawat berada pada ketinggian 720 meter dengan kecepatan 859 km per jam. Badan pesawat mulai terjadi guncangan karena menabrak gumpalan awan. Kemudian pada pukul 6:54 menit, pesawat mulai naik pada ketinggian 9.200 meter dengan kecepatan 748 km per jam. Guncangan kembali terjadi dan setelah itu pesawat kembali normal. Dan setelah kapten mengaktifkan mode pilot otomatis, mereka pun saling bertukar cerita. Lalu, kapten bercerita bahwa anaknya hari ini berulang tahun dan dia berjanji kepada anaknya bahwa dia akan pulang malam nanti. Di ruang penumpang terlihat para pramugari sedang melayani para penumpang dengan sepenuh hati. Mereka memberi jamuan kepada para penumpang dengan berbagai makanan dan minuman yang sudah disediakan. Tak lama, pilot cadangan pun keluar dari ruang kemudi karena tugasnya hanya saat di landasan saja. Di ruang kemudi ada kapten pesawat dan seorang pilot. Lalu pada pukul 7:02 menit, pesawat mencapai ketinggian 9.800 meter dengan kecepatan 835 km per jam. Kapten Liu bercerita bahwa ia sudah melewati rute ini sekitar 100 kali lebih, termasuk selama misi ketika dia masih di Angkatan Udara. Usut punya usut, ternyata Kapten Liu ini adalah mantan pilot Angkatan Udara yang berpindah tugas menjadi pilot pesawat komersil seperti saat ini. Dan dia merupakan seorang pilot yang sudah sangat kenyang dengan berbagai hal mengenai dunia perpilotan. Ketika sedang berbincang-bincang itu, tiba-tiba saja kaca pesawat retak. Mungkin ini disebabkan oleh suhu udara yang terlalu dingin. Kapten pilot kemudian memberi info tentang keadaan itu kepada biro penerbangan. Kemudian mereka menginstruksikan agar pesawat turun pada ketinggian 8.400. Kapten memberitahukan bahwa kacanya retak. Kemudian biro menanyakan apakah mereka akan kembali ke Bandara Chongqing lagi. Tapi kapten memutuskan menuju ke Bandara Chengdu karena bandara terdekat adalah Bandara Chengdu. Di tengah keadaan itu tiba-tiba kaca pesawat pecah dan hampir saja wakil pilot terlempar keluar. Untungnya dia masih tertahan oleh sabuk pengaman. Di ruang penumpang mulai terjadi kepanikan. Kemudian si pilot cadangan mencoba untuk masuk ke dalam ruang kemudi untuk memastikan apa yang sedang terjadi. Dan ketika pintu kabin terbuka, pilot dan beberapa pramugari pun terpental bersamaan dengan berbagai benda yang berterbangan di terpa angin kencang. Di tengah keadaan chaos itu, pramugari mencoba untuk tetap tidak panik, lalu menginstruksikan kepada para penumpang untuk memakai masker oksigen. Pesawat mulai diturunkan dengan tingkat penurunan 2.943 meter per menit. Biro lalu lintas mulai panik karena melihat penurunan yang terjadi tidak wajar itu. Pesawat terus menukik dan hampir terjatuh. Beruntung pilot berhasil menstabilkan pesawat kembali. Dan karena ada kejutan mendadak itu, wakil pilot terpental ke dalam. Angin pun berhembus masuk hingga ke ruang penumpang. Pilot cadangan berusaha sekuat tenaga untuk menutup pintu ruang kemudi. Dan setelah berhasil masuk ke dalam ruang kemudi, kemudian ia memasang helm masker kepada Kapten Liu dan wakil pilot. Semua biro penerbangan lalu lintas fokus pada pesawat Xinjuan 8633. Mereka mulai melakukan komunikasi pada Bandara Chengdu. Mereka menginformasikan bahwa pesawat Xinjuan akan mendarat darurat di Bandara Chengdu. Para biro penerbangan Bandara Chengdu mulai mempersiapkan pendaratan ini. Mereka menunda semua keberangkatan di bandara itu. Mereka melakukan persiapan dengan berbagai elemen tanggap darurat. Mulai dari pemadam kebakaran, kepolisian, dan tim medis bersedia di bandara itu.
Beberapa pesawat tempur diterbangkan guna untuk mencari tahu keadaan pesawat Shinjuan itu. Shin berpindah ke pesawat. Kapten pramugari mulai mengecek keadaan para pramugari bawahannya. Pramugari nomor 5 pingsan dan setelah tersadar kembali dia duduk dan memakai masker oksigen. Di pesawat tekanan udara berkurang, persediaan oksigen mulai menipis. Dan untuk mendapatkan oksigen, maka pesawat harus turun di bawah 3000 meter. Berita tentang pesawat Shinjuan mulai menyebar di dunia maya. Berita tentang pesawat yang keluar dari jalur membuat panik keluarga dan orang-orang terdekat dari para penumpang. Tepat pukul 7:18, pesawat berada pada ketinggian 7.204 meter dengan kecepatan 829 km per jam. Dan pesawat harus menempuh jarak 180 km lagi untuk mencapai Bandara Chengdu. Namun naasnya, di tengah perjalanan menuju Chengdu, ada gumpalan awan tebal yang disertai petir. Ini menandakan bahwa sebentar lagi akan ada hujan badai yang tepat menutupi jalur yang akan dilalui pesawat. Biro lalu lintas tidak bisa melakukan apapun. Kini semuanya tergantung pada pilot. Melihat adanya badai, Kapten Liu membelokkan pesawat. Kemudian dia hanya berputar-putar di situ. Di ruang penumpang, semua penumpang sangat panik. Dan mereka berpikir bahwa mereka tidak akan selamat dan pasti mati pada tragedi itu. Dan di saat seperti itu, tiba-tiba seorang penumpang berontak dan membuat keadaan semakin chaos. Beruntung, pramugari di sana bersikap sangat profesional, sehingga berhasil menenangkan penumpang kembali. Di ruang kemudi, Kapten Liu teringat akan anaknya. Dia pun meneteskan air mata. Lalu dengan itu semangatnya kembali bangkit dan dia memutuskan untuk menerobos badai itu. Pesawat pun mulai masuk ke dalam badai. Di dalam pesawat terjadilah guncangan yang sangat dahsyat. Barang-barang yang ada di dalam pesawat mulai berjatuhan. Penumpang sangat panik karena itu. Kapten Liu beserta kedua rekannya berjuang sekuat tenaga untuk mempertahankan pesawat agar tidak lepas kendali. Selang beberapa saat, sinyal mulai hilang. Para biro penerbangan mencoba berbagai cara untuk menghubungi pesawat Shinjuan itu. Namun usaha mereka tidak berhasil. Setelah berhasil melintasi badai, pesawat pun berhasil keluar dari badai awan itu. Namun Kapten Liu dikagetkan dengan penampakan gunung es yang menjulang tinggi tepat beberapa ratus meter di depan mereka. Kapten Liu pun dengan sekuat tenaga mencoba menaikkan posisi pesawat itu. Dan iya, pesawat pun berhasil kembali muncul di radar perhubungan Biro Lalu Lintas. Tak lama kemudian pesawat hampir sampai di Bandara Chengdu. Para biro penerbangan Bandara Chengdu mulai mempersiapkan segala sesuatu untuk menyambut pendaratan itu. Roda pesawat pun mulai diturunkan. Ternyata pesawat juga mengalami kelebihan berat beban, sehingga pesawat akan mendarat dengan kecepatan yang sangat tinggi. Namun berkat perjuangan seluruh kru pesawat, akhirnya mereka berhasil mendarat dengan selamat. Pesawat berhenti, Kapten Liu menyampaikan permohonan maaf kepada para penumpang karena dia telah gagal mengantarkan mereka ke tempat tujuan mereka, yaitu Bandara Lhasa. Dan tak lupa juga Kapten Liu mengucapkan terima kasih kepada para penumpang karena telah memilih terbang bersama pesawat Shinjuan 8633 itu. Film pun ditutup dengan scene di mana para kru sedang makan bersama sebelum keberangkatan mereka. Terlihat Kapten Liu datang dengan membawa kue ulang tahun, karena pada hari itu adalah tepat 1 tahun setelah kejadian naas itu. Dan pada hari itu mereka akan berangkat ke Bandara Lhasa seperti tahun lalu. Namun untuk saat ini dikabarkan bahwa cuaca dalam keadaan cerah. Tamat. Pesan yang bisa kita ambil dari film kisah nyata ini adalah
Selalu tenang dan jangan panik meskipun dalam keadaan menakutkan sekalipun. Karena ketenangan itulah yang akan membawa kita selamat dari segala hal buruk. Dan satu lagi, tetap jaga peluang sekecil apapun, perjuangkan peluang itu meskipun semua orang menganggap itu tidak mungkin bisa selamat. Entahlah, mungkin itu pesannya. Saya Ucup mengucapkan selamat tinggal dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.